Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang, kembali lagi di podcast Wirabuana. Aku Nakisha Sabia Wahyudi dari kelas 11 TKV 1. Oh iya, hari ini kita kedatangan tamu alumni SMK Wirabuana 1 dari jurusan Multimedia. Nggak usah lama-lama, langsung kita sambut aja Kak Chandra. Hai, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Boleh perkenalan diri Kak Chandra dulu kali ya? Oke. Mulai dari lulusan SMK Wirabuana 1. Ya, oke. Hai teman-teman semua, aku alumni SMK Wirabuana 1. Dulu aku jurusan multimedia. Nama aku tadi udah ya? Udah, Chandra, ya. Kak Chandra ya guys. Oh ya, kakak kenapa pilih jurusan untuk kuliah di Denpasar itu produksi film dan televisi? Aku ngambil jurusan produksi film dan televisi. Menurut aku itu salah satu jurusan yang kelanjutan dari jurusan aku sebelumnya, multimedia gitu. Multimedia. Jadi sebelumnya aku di multimedia, beberapa mata pelajaran yang ada di multimedia itu bisa aku terapin di jurusan aku sekarang kayak Di gitu. kuliah kayak yang sekarang ini ya. Jadi nggak terlalu beda sama waktu SMK. Iya. Jadi aku nggak begitu kertas putih banget. Aku nggak begitu kosong gitu. Aku punya Udah ada dasar. gambarannya juga Iya, kan. dari waktu zaman SMK kayak gitu. Dan yang aku dengar itu kakak kan pernah gagal SNBP di 2024 ya. Yes. Waktu itu yang kakak alamin tuh apa sih? Aku gagal SNBP, ya nggak apa-apa. Aku merasa aku nggak merasa aku jatuh, nggak merasa aku minder atau kayak gimana. Yang aku rasain, oke, masih ada UTBK kok. Nanti kalau semisal UTBK nggak dapet, masih ada mandiri kok. Karena memang tujuan aku setelah aku lulus, aku pengen kuliah, aku pengen lanjutin pendidikan aku gitu. Jadi aku semangat. Setelah aku gagal di SNBP, aku tahu ternyata memang nilai aku belum mencukupi tujuan aku di situ. Aku coba di UTBK. Oh, jadi setelah kakak nggak keterima di SNBP, kakak masih berpositif thinking, masih ada jalur-jalur lain ya. Betul. Untuk kakak masuk di kuliah yang kakak mau. Yes. Terus sempat kepikiran kayak rasa buat menyerah atau kayak kepikiran buat ganti jurusan gitu nggak kak? Memang sebenarnya aku sempat kayak apa aku nggak masuk kuliah dulu ya kayak gitu. Tapi karena masih ada jalur-jalur lain itu, kayak masih ada UTBK dan orang tua aku juga masih ada jalan lain kok, Masih dicoba support aja. banget ya. Iya, jadi kayak dicoba aja gitu. Jadi aku nggak ada kepikiran untuk kayak ganti jurusan atau aku kepikiran kayak aku nggak lanjut gitu, enggak. Aku tetap mau coba kayak gitu. Tetap mau coba, tapi mungkin masih ada sedikit rasa sedih-sedihnya nggak sih? Atau kakak emang terus-terusan kayak, wah kalau misalnya gagal di sini nih nggak boleh ada rasa sedih, harus kita push terus? Aku tetap push terus sih, walaupun aku kaget gitu. Aku punya ekspektasi Yang tinggi mungkin. nggak tinggi sih. Aku kayak udah ya udahlah gitu. SNBP aku mau mau berharap kayak gimana gitu, enggak. Ya udah aku coba SNBP. Terus pas lagi aku tahu aku nggak lolos kayak nggak lolos gitu kayak ya sedih ada Sedih gitu. ada ya. Sedih ada kayak maju mundur untuk nyoba UTBK ada beberapa saat. Tapi karena support dari orang tua itu jadinya tetap nyoba UTBK kayak gitu. Berarti selain emang dari diri kakak yang nggak mau berlarut dalam hal yang bikin Sedih, kakak sedih, itu supportif orang tua tuh juga sangat-sangat ya kak. Terus menurut kakak seberapa penting mental yang kuat dalam proses masuk PTN? Penting sih, kayak kamu harus punya mental yang kuat karena nggak yang mau masuk PTN nggak cuman di sekolah kamu aja, yang mau masuk PTN tuh seluruh Indonesia kayak gitu kan. Iya, Jadi benar. emang harus punya mental yang kuat, harus punya selain mental ya latihan kamu dalam
kan kalau semisal kita mau UTBK kan harus belajar juga kayak gitu. Iya, Itu semangatnya juga harus besar. fokus dari situ ya. Iya, nggak cuman kayak harus punya mental yang kuat gitu. Berarti selain berdasarkan mental yang kuat, harus ada persiapan dari kita Yes. juga ya. Iya. Gak bisa cuman modal mental doang berarti ya. Iyalah, harus belajar dengan giatnya juga harus itu. Karena bener-bener banyak banget saingan kita, nggak cuma dari satu sekolah aja gitu, satu Indonesia maksudnya. Iya sih, bener banget. Berarti kita jangan cepat nyerah ya guys. Kita harus terus semangat banget nih, apalagi kayak Kak Chandra guys. Dia nggak bisa nge-stuck di situ aja, dia terus berkembang guys. Terus coba semua kemungkinan yang ada, peluang yang ada kita harus coba semua. Semua ya, jangan sampai kita malah nyesel nggak sih Kak? Iya, kan kayak masih ada peluang UTBK, peluang mandiri, itu dicobain aja dulu semuanya. Jangan kayak nggak lulus SNBP, udahlah, gue di rumah aja lah, gue gap year aja lah gitu. GPR, terus jadinya nggak jadi kuliah nih. Iya, harus cobain semua peluang yang ada. Dan Kak Chandra kan kuliah jauh banget nih. Gak jauh banget sih, Masih satu Indonesia iya, kok. masih satu Indonesia. Tapi kan buat kita nih yang sebagai mahasiswi kan tuh jadi guys, dia sebagai pelajar itu tuh udah cukup jauh kan. Setelah hampir 2 tahun hidup mandiri di Bali nih, tantangan terbesar yang Kak Chandra rasain tuh apa sih? Sebenarnya kalau dari kan ngerantau ya, Ngerantau. yang dimana aku nggak punya temen di sana. Temen-temenku yang dari satu sekolah SMKWB ini nggak ada kan yang ke sana. Maksudnya aku nggak punya temen di sana gitu. Jadi benar-benar sendiri ya. Kan sendiri. Jadi di awal aku masuk tuh tantangan aku ya aku harus membuka diri aku buat teman-teman baru. Aku harus banyak menyerap budaya di sana buat aku kayak gitu. Dan ya harus bener-bener bisa beradaptasi di sana sih tantangannya. Kayak waktu PKKMB aku tuh merasa aku sulit banget ya berteman sama mereka, kenapa ya gitu. Sehari 2 hari PKKMB aku mikir kayak gitu. Tantanganku ternyata di situ, aku harus membuka diri, aku harus bisa beradaptasi, membaur dengan mereka kayak gitu. Awal-awalnya tantangannya seperti kayak itu. gitu ya. Iya. Berarti tantangan terbesarnya tuh dari faktor lingkungan ya. Yes. Berarti kalau untuk kakak di sana tuh nggak ada tantangan lain kah? Kayak mungkin kan dari tempat kuliah kakak itu kan juga banyak mahasiswa lainnya gitu. Ada lagi nggak selain itu? Ya itu kayak karena banyak orang luar kan dari satu Indonesia pasti kan PTM Iya sih. tuh. Ya itu aku harus membaur, aku harus menerima, aku harus bisa membuka diri juga buat perbedaan-perbedaan itu kayak gitu. Itu sih tantanganku kalau aku awal masuk kuliah di Bali. Di Bali pernah ngalamin homesick nggak sih kak? Kan kita yang sering kita tahu tuh anak rantau tuh pasti homesick kan? Oke. Jujur aku nggak gitu homesick sih karena aku merasa di sana seru. Fun banget ya. Fun banget, banyak banget hal yang bisa aku explore di sana. Jadi aku nggak merasa homesick gitu. Aku bertemu teman-teman di sana juga yang fun banget, yang nggak merugikan aku sama sekali, nggak. Aku senang di sana kayak gitu. Sangat senang banget ya. Berarti emang kak kemauannya banget nih. Yes. Tanpa paksaan, Iya. tanpa dorongan dari hal-hal lain. Iya. Jadi tanpa homesick itu Yes. fun banget. Fun banget. Terus hal yang paling berharga setelah kakak pelajari selama kakak merantau tuh apa? Hal yang paling berharga kan. Yang pasti aku ngerantau tuh jauh dari orang tua yang pertama. Jadi aku lebih di sana aku sendiri, nggak sendiri sih sebenarnya. Aku sama kakakku, cuman aku jauh dari orang tua yang dimana ternyata merawat kamar, merawat rumah tuh sesulit itu. Jadi aku lebih bisa bersyukur untuk bisa hidup sendiri kayak gitu. Aku bersyukur di situ sih. Kayak oh ternyata makan di luar rumah nggak dimasakin itu kayak berat juga ya, biasanya dimasakin di rumah kayak gitu. Jadi itu berharga banget ternyata kalau di rumah dimasakin. Jadi harus lebih bersyukur tuh kalian yang masih dimasakin mama tiap pagi.
Itu sih yang bikin aku bersyukur, pelajaran aku di sana kayak gitu. Berarti masih tentang kayak kehidupan sehari-hari tuh yang kita sering nyepelein, ternyata tuh malah justru paling berharga banget ya. Saat hidup sendiri gitu, itu berharga banget. Aduh, aku jadi takut guys. Nggak apa-apa, kalian sih menurut aku ya, Mm-mm. ya kalian coba untuk merantau biar merasakan hidup mandiri seperti apa kayak gitu sih. Karena saat nanti kalian besar mungkin itu lebih ringan. Jadi saat kalian merantau, oh kayak gini. Kalian dewasa, dulu waktu rantauanku kayak gini kok. Jadi nggak begitu berat buat beradaptasi dengan kehidupan sendiri. Nggak culture shock gitu ya. Apa nih? Gimana cara kakak mengatur waktu antara kuliah dan kehidupan pribadi? Apalagi kan di sana tadi kakak bilang untuk kayak makan, beberes itu kan sendiri. Itu cara ngatur waktunya gimana kak? Cara ngatur waktu antara kuliah dan kehidupan sehari-hari itu sebenarnya pasti tugas itu ada tenggat waktunya, deadline kan. Yang dimana kita harus bisa mengatur waktu kita sesuai dengan deadline tersebut. Semisal kita punya tugas dengan deadline yang sudah ada gitu. Ya jangan diintar-intarin aja sih kalau bikin tugas gitu. Karena pasti kalau semisal kita entar-entarin tugas kita, akan ada tugas lagi yang muncul yang menumpuk dan itu akan jadi masalah gitu. Jadi masalah banget. Iya, jadi ya mengatur waktu adalah ya nggak usah diintar-entarin, nggak usah dinanti-nantiin untuk ngerjain tugasnya gitu aja sih kalau aku. Oh, dari jawaban kakak tadi bikin aku jadi ada pertanyaan lagi, boleh nggak sih kak? Boleh. Boleh. Kan tadi kakak bilang kayak soal tugas-tugas kan. Nah, skill dari jurusan multimedia kakak dulu itu yang SMA yang paling dipakai di perkuliahan. Kakak sekarang itu apa? Pas banget kan aku di multimedia tuh udah sering banget dikasih megang kamera, ya kan. Dengan jurusan aku yang sekarang, ya sama, aku juga di sana megang kamera kayak gitu, kayak sama-sama mengoperasikan kamera karena film kan. Iya. Jadi pasti kita butuh kamera, butuh equipment yang lainnya juga gitu. Jadi kayak dari jurusan aku yang multimedia, Ya. lanjut lagi dengan jurusan aku yang film, itu nggak beda jauh. Aku udah ada pegangan saat aku SMK dulu gitu. Berarti kalau SMK nih jangan kita anggap remeh juga ya kak. Iya. Jadi untuk di perkuliahan ataupun di kerjaan kita nanti itu bisa aja bakal dipakai, ya kan? Betul. Terus kan kita tadi udah ngomongin SNBP nih. Kakak ada tips nggak sih buat teman-teman SMK yang gagal SNBP supaya nggak gampang nyerah nih? Tips dari aku, jangan gampang terpengaruh dengan jangan gampang terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain. Kayak banyak tuh teman-teman, ayo deh kita nggak usah lanjut kita nggak usah Lanjut kuliahnya. Iya, lanjut kuliah, kita kerja aja. Maksud lu kerja nggak salah gitu kan. Iya. Cuman kayak kalau kamu punya motivasi tersendiri, stick to your motivation gitu. Kayak memang tujuan kamu apa, jalanin. Kamu abis-abisan di tujuan kamu itu gitu. Jangan terlalu mikirin apa kata orang, mikirin keburukan-keburukan yang belum tentu terjadi ke kamu, kayak gitu sih. Ya, itu juga jadi faktor terbesar sih sebenarnya yang bikin kita cepet nyerah ya kak. Terus juga satu pesan buat siswa yang mau masuk dunia broadcasting atau perfilman, ada nggak kak? Satu pesan. Dunia film itu seru. Satu pesannya itu dunia itu film seru. Jadi kalian jangan takut nyoba buat masuk ke dunia film dan broadcasting. Jadi kalian yang udah masuk ke SMK Wirabuana jurusan DKV, lanjut aja ke dunia broadcasting film. Itu seru. Ini seru banget ya. Yes. Berarti kita nggak boleh terlalu pikirin omongan orang yang sebenarnya itu nggak penting ya. Yes, belum tentu terjadi juga itu omongan orang. Gitu. Ya, emang berarti tuh belum tentu yang diomongin tuh bakal terjadi. Jadi kita harus percaya diri dulu guys, jangan gampang banget buat menyerah ya guys.
Yes, betul sekali. Aku udah sih nanya nih. Terima kasih banyak banget Kak Chandra udah luangin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol. Aku juga terima kasih sudah diajak buat ngobrol bareng podcast iya, Wirabuana. teman-teman Wirabuana, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya tentang Kak Chandra, boleh lewat komen ya. Sampai sini aja podcast Wirabuana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.